Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Ini adalah video lanjutan dari Teorema Pythagoras part 1. Sudut istimewa itu ada dua dalam sudut siku-siku. Yang pertama itu sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan yang kedua itu adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, dalam dua segitiga ini ada perbandingannya. Perbandingannya yaitu adalah, ini kita ambil yang 30 derajat, 60 dan 90 dulu. Sudut yang 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat itu perbandingannya adalah, perhatikan, ini untuk perbandingan sisi dalam segitiganya ya. Sisi yang di depan sudut 30 derajat itu perbandingannya adalah 1 ya. Kemudian sisi yang di depannya sudut 90 derajat itu perbandingannya 2. Sedangkan sudut yang di depannya 60 derajat ini sisinya perbandingannya adalah akar 3. Jadi perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Jadi patokannya yang dilihat adalah ini ya. Sudut 30 derajat, sisi di depannya yang mana? 30 derajat sisi depannya berarti perbandingannya 1. Sudut 60 derajat maka sisi di depannya perbandingannya akar 3. Dan sudut 90 derajat di sisi yang di depan sudut itu adalah perbandingannya 2 ya. Kemudian untuk yang sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat ya. Untuk yang ini itu perbandingannya adalah nah ini 45 derajat, ini 45 derajat, maka ini perbandingannya 1, ini 1, dan sudut yang 90 derajat ini sisi yang di depan sudut itu perbandingannya adalah akar 2. Jadi untuk segitiga ini membentuk jadinya segitiga siku-siku sama kaki ya, dimana perbandingannya adalah 1 1 akar 2 ya. Sebagai contoh misalkan untuk yang sudut ini dulu nih. Untuk sisi pada sudut ini, misalkan ini BC-nya itu adalah 20 cm. Tentukan panjang AB dan AC. Bagaimana cara mencarinya? Ya diingat saja perbandingannya. BC ini kan perbandingannya dia adalah 2 ya. Sedangkan nih AB ini kan 1 perbandingannya 2, biar jadi 1 kan dibagi 2 ya. Maka tinggal AB-nya ya 20 bagi 2 aja, sama dengan 10 cm. Sedangkan AC-nya ini kan akar 3. Akar 3 kan 1, biar jadi akar 3 kan dikali akar 3, maka tinggal dikali aja. Maka AC-nya itu adalah 10 akar 3 cm. Jadi gampang, yang penting kalian cari dulu perbandingan satunya dulu itu berapa. Kemudian misalkan ini, misalkan ininya sisi ML itu misalkan dia adalah 4 akar 2 cm. Maka untuk mencari
sisi KL-nya. KL-nya itu berapa? Caranya gampang aja. Perbandingannya kan yang ML atau hipotenusa itu kan akar 2 ya. Sedangkan yang KL dan KM itu 1. Maka akar 2 biar jadi 1 diapain? Ya dibagi akar 2. Maka KL sama dengan 4 akar 2 per akar 2. Kalau seperti ini bagaimana? Ini kan per akar 2, maka kita rasionalkan bentuk akar tersebut. Caranya adalah dengan mengalikan dengan penyebutnya. Jadi dikali akar 2 per akar 2. Jadi sama dengan berapa? Akar 2 kali akar 2. Akar kali akar. Kalau akar kali akar, akarnya hilang. Jadi tetap 2. Kenapa seperti itu? Karena ini kalau akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu kan 2. Nah, kemudian ini jadi berapa? Akar 2 kali akar 2 kan jadi 2. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4 cm. Nah, KL-nya 4 cm, maka KM-nya juga 4 cm. Jadi yang perlu diingat adalah perbandingannya. Kalau 30 derajat, 60 derajat sama 90 derajat, maka perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Dan yang diingat, yang 2 itu adalah sisi terpanjang, 1 itu sisi terpendeknya. Kemudian kalau yang segitiga siku-siku atau sudutnya 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, itu hipotenusanya perbandingannya adalah akar 2. Sedangkan dua sisi lainnya adalah perbandingannya 1 ya. Ya, lanjut ke soal pembahasan. Ini soal pertama, gambarnya seperti ini. Ini ada tanda sama ya, berarti ini segitiga siku-siku sama kaki. Diingat perbandingannya adalah hipotenusanya itu berarti akar 2 ya. Ini 1, 1. Tentukan nilai A. Maka nilai A-nya akar 2 biar jadi 1 berarti dibagi akar 2 ya. Jadi sama dengan akar 32 dibagi akar 2. Bagaimana caranya? Tinggal dikali ya. Dikali akar 2 per akar 2. Jadi sama dengan akar 2 kali akar 2 berarti itu 2. Akar 32 dikali akar 2 sama dengan akar 64. Akar 64 itu berapa? Akar 64 itu adalah 8 ya. Maka 8 per 2 sama dengan 4 ya. Berarti ini 4, ini 4. Nah, ini akar 32 sebenarnya bisa disederhanakan ya. Kalau kita sederhanakan itu sama dengan 16 dikali 2 ya. Jadi akar 16 lepas, akar 16 jadi 4 ya. Jadi 4 akar 2. Sesuai kan? 4 akar 2 ya. Untuk soal nomor yang kedua, ini dicari nilai C dan D-nya. Ini 30 derajat. Maka sisi yang di depan 30 derajat itu berapa? Itu 1 ya, sisi terpendek berarti ya. Kemudian yang D ini, ntar dulu kita tandain dulu dah. Ini berarti 60 derajat, ini 90 derajat. Berarti ini sisi miringnya nih. Ya. Di depan 90 derajat berarti dia 2 ya. Nah, ini perbandingannya akar 3. Yang diketahui kan perbandingan akar 3 ya. Maka kita cari C-nya dulu biar jadi 1. Supaya jadi 1 maka dibagi dengan akar 3 ya. Jadi 17 akar 2 per akar 3. Maka selanjutnya tinggal kita kali ya. Kali dengan penyebutnya. Dikali akar 3 per akar 3. Ini namanya merasionalkan bentuk akar. Jadi sama dengan
Akar 3 kali akar 3, akarnya lepas jadi per 3. Ya, ini sama dengan 17 akar 6 ya. Nah, jadi isinya 17 akar 6 per 3. Selesai, itu yang C. Kemudian yang D, karena ini sudah 1, maka tinggal dikali 2 ya. Maka D sama dengan 17 akar 6 per 3 tinggal dikali 2. Maka sama dengan berapa? 17 dikali 2, 34 akar 6 per 3 ya. Sudah selesai. Kenapa tidak disederhanakan lagi? Karena tidak bisa. 17 dibagi 3 nggak bisa. Kemudian akar 6 tidak bisa dipecah. Kalau 17 yang mau diakarin berarti kan 17 kali 17 kan 289 ya. Di 289 dikali 6 per 3. Ini nggak ada yang bisa dibagi ya. Maka hasilnya ini ya, C-nya itu 17 akar 6 per 3 dan D-nya 34 akar 6 per 3. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini perhatikan, ini ada bentuk persegi ya. Ini sudah pasti persegi. Kalau persegi berarti sisinya semuanya sama. Ya. Ini perhatikan segitiga ABC ya. Sisi miringnya 18 akar 2. Nah, kalau segitiga sama kaki gampang perbandingannya. Sisi terpendeknya itu 1, sisi terpanjangnya itu akar 2. Maka akar 2 biar jadi 1. Maka tinggal kita bagi akar 2 ya. Jadi BC itu sama dengan 18 akar 2 per akar 2. Tinggal dikali akar 2 per akar 2. Ya. Jadi sama dengan 18 akar 2 kali akar 2 lepas ya, berarti 18 kali 2 per 2. Coret ya, jadi 18. Sebenarnya kalau yang segini, kalau ini akarnya sesuai gampang, tinggal kita hilangkan saja. Ini 18 ya. Berbeda dengan yang tadi, ini kan perbandingannya akar 3, sedangkan ini nilainya 17 akar 2, maka harus kita cari seperti ini. Ya. Misalkan yang ditanyakan adalah keliling dari bangun tersebut, maka kelilingnya karena persegi maka kan sisi kali 4 ya. S kali 4 berarti 18 dikali 4 ya. Sama dengan 8 kali 4 32, simpan 3 ya. 1 kali 4 4 tambah 3 7. Jadi 72 cm ya. Kalau dicari luasnya berarti luasnya tinggal 18 dikali 18 ya. Sama dengan berapa? Tinggal kita hitung aja, 18 dikali 18. 8 dikali 8 64, simpan 6 ya. 1 dikali 8 8 tambah 6 14. 8 1 ya. 8 tambah 4 12. Nah, jadi sama dengan 324 cm persegi. Jadi seperti itu untuk menentukan perbandingan pada sudut istimewa dalam segitiga siku-siku. Jadi kalau yang 30, 60, dan 90 itu perbandingannya adalah yang di depan 30 derajat itu berarti 1, yang di depan 90 derajat itu 2, dan yang di depan 60 derajat itu perbandingannya akar 3. Dan yang perlu diingat adalah pokoknya kalau hipotenusa itu perbandingannya paling besar ya. Kemudian kalau yang segitiga sama kaki ya, atau 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, maka yang sisi terpendeknya itu adalah 1, sedangkan hipotenusanya adalah akar 2 ya. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.